Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Mustalifah, NIM 2381070100, kelas PGMI 5D. Di sini saya akan melisankan hasil UTS mata kuliah pembelajaran lingkungan hidup dan teknologi. Nomor 1 yaitu hubungan timbal balik sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi secara timbal balik dan kompleks. Sains adalah tubuh pengetahuan yang menghasilkan teori dan pemahaman tentang fenomena alam. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan sains untuk menciptakan alat, teknik, atau sistem yang mempermudah pemecahan masalah manusia. Lingkungan adalah ekosistem tempat manusia dan makhluk hidup lain berinteraksi. Masyarakat adalah kelompok manusia dengan norma dan nilai sosial yang hidup dalam lingkungan tersebut. Yang pertama, sains menghasilkan pengetahuan yang menjadi dasar pengembangan teknologi. Yang kedua, teknologi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga, masyarakat dan aktivitasnya mempengaruhi kondisi lingkungan dan sebaliknya. Yang keempat, perubahan di lingkungan yang disebabkan oleh teknologi atau aktivitas manusia membawa konsekuensi yang harus dipelajari kembali oleh sains untuk perbaikan atau inovasi baru. Dengan kata lain, sains dan teknologi berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Sebaliknya, dampak teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat memerlukan sains untuk memahami dan mencari solusi agar keseimbangan tetap terjaga. Masyarakat berperan sebagai pengguna dan pengendali perkembangan teknologi dan pelestari lingkungan. Nah, contoh konkretnya yaitu pengelolaan sampah berbasis teknologi di kota besar Indonesia. Yang pertama yaitu sains, studi ilmiah mengenai produksi dan komposisi sampah, serta degradasi bahan organik dan non-organik. Yang kedua, teknologi. Pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis daur ulang, tempat pengomposan, dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Yang ketiga yaitu lingkungan. Pengelolaan sampah yang tepat mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjaga ekosistem urban dan sekitarnya. Yang keempat yaitu masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan ikut serta dalam program pengelolaan sampah serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada analisis dampak dari perspektif STLM. Yang pertama, perspektif sains. Dampak positifnya memberikan data dan metode yang valid untuk inovasi teknologi pengolahan sampah. Nah, dampak negatifnya perlu penelitian berkelanjutan agar teknologi dapat guna dan adaptif kondisi lokal. Yang kedua, perspektif teknologi. Dampak positifnya muncul teknologi berbasis daur ulang dan pengomposan yang efisien. Dampak negatifnya ketersediaan dana dan sumber daya manusia terampil masih terbatas di beberapa daerah. Yang selanjutnya, perspektif lingkungan. Dampak positifnya mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas udara dan air perkotaan. Nah, dampak negatifnya pengolahan yang kurang tepat dan menghasilkan limbah sekunder yang merugikan lingkungan. Yang selanjutnya ada perspektif masyarakat. Nah, dampak positifnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan. Dampak negatifnya perlu edukasi intensif agar perilaku masyarakat berubah secara luas dan berkelanjutan. Jawaban nomor 2 yaitu cara yang efektif untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains, teknologi masyarakat, STM, di sekolah dasar adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan aspek afektif, sikap, nilai, dan moral secara aktif dan kontekstual sesuai karakteristik untuk usia MI atau SD. Nah, berikut strategi pembelajaran yang dapat diterapkan secara tepat dan detail.
Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung mengajar siswa melakukan proyek nyata yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Misalnya menanam pohon, daur ulang sampah, memberikan lingkungan sekolah. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepedulian lingkungan sejak dini. Yang kedua yaitu pendekatan kontekstual dan multidisipliner, mengaitkan materi sains dan teknologi dengan kehidupan sehari-hari siswa dan konteks lokal. Nah, misalnya mengenalkan konsep teknologi tepat guna yang ramah lingkungan di sekitar mereka. Materi yang diajarkan dengan menghubungkan nilai-nilai etis dan moral sehingga siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, teladan dan role model dari guru. Guru juga harus menjadi contoh nyata dalam perilaku ramah lingkungan, seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, dan memilah sampah. Sikap guru yang konsisten menjadi model yang mudah ditiru anak. Yang keempat, pemanfaatan media interaktif dan narasi. Menggunakan media pembelajaran menarik seperti buku pop-up, cerita bergambar, video, atau permainan edukatif yang mengandung pesan moral dan etis tentang lingkungan. Media visual dan narasi memudahkan anak memahami dan menginternalisasi sikap positif. Yang kelima yaitu diskusi dan refleksi. Mendorong siswa untuk berbagi pendapat dan berdiskusi tentang permasalahan lingkungan di sekitar mereka dan solusi yang bisa dilakukan. Refleksi ini membantu mereka mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab moral. Yang keenam yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas, mengajak orang tua dan masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pelestarian lingkungan. Jadi hal ini memperkuat dukungan nilai dan sikap etis di lingkungan keluarga dan warga sekitar. Yang ketujuh yaitu penguatan nilai-nilai moral pada materi pembelajaran, menanamkan nilai agama, kejujuran, empati, dan kepedulian dalam konteks menjaga bumi sebagai ciptaan Tuhan. Integrasi pendidikan karakter dan akhlak melalui STM membantu pembentukan perilaku beretika. Nah, jadi dengan strategi ini, siswa MI atau SD tidak hanya memahami aspek kognitif pengetahuan, namun yang lebih penting terlatih membangun sikap positif dan moral yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendekatan pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik perkembangan anak dan menyiapkan mereka menjadi individu yang peduli lingkungan secara berkelanjutan. Jawaban nomor 3 yaitu berikut analisis menggunakan pendekatan STES, yaitu sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Nah, terkait teknologi biogas dari limbah kotoran ternak di Desa Makmur Jaya. Yang pertama ada dimensi sains, yaitu prinsip sains yang mendasari teknologi biogas adalah proses fermentasi anaerobik, yaitu penguraian bahan organik oleh bakteri metanogen dalam kondisi tanpa oksigen menghasilkan gas metana, CH4, dan karbon dioksida, CO2. Proses ini mengubah limbah kotoran ternak menjadi gas biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi sekaligus menghasilkan residu yang berupa pupuk organik. Nah, faktor-faktor ilmiah seperti suhu, pH, dan komposisi bahan sangat mempengaruhi efisiensi produk biogas. Yang kedua ada dimensi teknologi. Kelebihan teknologi biogas antara lain yaitu menyediakan energi alternatif yang bersih dan terbarukan, mengurangi ketergantungan pada kayu bakar atau bahan bakar fosil, memanfaatkan limbah ternak untuk menghasilkan pupuk organik, dan membantu pengelolaan limbah ternak yang ramah lingkungan. Nah, tantangannya meliputi kebutuhan pembangunan instalasi digester yang memerlukan biaya awal, perawatan, dan pengetahuan teknis yang harus dimiliki masyarakat, serta kebutuhan kebersihan dan kontinuitas suplai bahan baku. Yang selanjutnya ada dimensi lingkungan. Dampak positif teknologi biogas terhadap lingkungan di Desa Makmur Jaya sangat signifikan, yaitu mengurangi pencemaran limbah ternak yang jika dibiarkan dapat menimbulkan bau tidak sedap
dan pencemaran tanah serta air. Penggunaan biogas menggantikan bahan bakar kayu berkontribusi pada pengurangan deforestasi. Selain itu, proses produksi biogas mengurangi emisi gas rumah kaca metana yang dilepaskan langsung dari limbah kotoran ternak ke udara, sehingga turut membantu mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya ada dimensi masyarakat, yaitu lambatnya adopsi teknologi ini di masyarakat disebabkan oleh kebiasaan lama, kekurangan pengetahuan dan pemahaman teknis, kekhawatiran terhadap biaya dan manfaat yang belum terlihat nyata, serta resistensi terhadap perubahan. Strategi sosial yang efektif meliputi pendekatan partisipatif melalui sosialisasi dan pelatihan langsung, keterlibatan tokoh masyarakat sebagai role model, program demonstrasi, teknologi penyediaan, dukungan teknis dan finansial, serta pendidikan berkelanjutan tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari teknologi ini. Selain itu, membangun jaringan komunikasi antar masyarakat dan kelompok tani akan mempercepat penyebaran inovasi ini. Jawaban nomor 4 yaitu yang A, nama dan tujuan proyek. Nama proyek, plastik jadi praktik daur ulang sampah plastik menjadi barang bermanfaat. Nah, tujuan proyek yaitu yang pertama, melatih kreativitas dan mampu berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah lingkungan sekitar, khususnya sampah plastik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan ilmiah dan teknologi sederhana melalui kegiatan daur ulang. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial terhadap kebersihan lingkungan sekolah. B. Langkah-langkah pelaksanaan. Tahap 1, identifikasi masalah pengantar sains dan sosial. Yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi tentang masalah sampah plastik di sekolah, misalnya bungkus jajanan, botol air mineral. Yang kedua, siswa melakukan observasi di lingkungan sekolah, mencatat jenis dan jumlah sampah plastik yang ditemukan. Yang ketiga, yaitu hasil pengamatan dibahas bersama untuk menemukan pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sampah plastik tidak mencemari lingkungan dan bisa dimanfaatkan kembali. Tahap 2, eksplorasi dan perancangan penerapan teknologi sederhana. Yang pertama, guru memperkenalkan konsep daur ulang plastik dan menunjukkan contoh produk dari barang bekas, tempat pensil, pot bunga, mainan sederhana, tempat tisu. Yang kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil 3-5 orang. Yang ketiga, setiap kelompok merancang produk kreatif dari sampah plastik yang mudah dibuat dan bermanfaat. Misalnya dari pot bunga dari botol bekas, terus celengan dari gelas plastik, terus tas belanja dari plastik bungkus kopi. Tahap 3, pelaksanaan dan eksperimen. Yang pertama, siswa mengumpulkan bahan bekas dari lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, dengan bimbingan guru, mereka melakukan proses pembuatan. Yang pertama, membersihkan plastik bekas, terus memotong dan menyusun bahan sesuai rancangan, lalu menghias produk agar menarik. Yang ketiga, guru mendampingi siswa memahami konsep sains seperti sifat plastik, tahan air, lentur, tidak mudah terurai, dan prinsip teknologi sederhana, mendesain, menggabungkan bahan, mengubah bentuk untuk fungsi baru. Tahap 4, presentasi dan refleksi sosial. Yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Yang kedua, siswa menjelaskan fungsi, manfaat, dan pesan lingkungan dari produk mereka. Yang ketiga, di akhir kegiatan, guru memfasilitasi refleksi bersama. Apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan sekolah bebas dari sampah plastik? Tahap 5, pameran mini di sekolah. Yang pertama, hasil karya dipajang di aula atau taman sekolah dalam acara pameran karya hijau. Yang kedua, siswa lain, guru, dan warga sekolah diundang untuk melihat hasil karya tersebut. Yang ketiga, kegiatan ini memperkuat peran sosial siswa dalam mengedukasi masyarakat sekolah tentang pengelolaan sampah. C. Keterkaitan dengan unsur sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Yang pertama, unsur sains. Keterkaitan dalam proyeknya, siswa belajar tentang sifat plastik, proses daur ulang,
dan dampak sampah terhadap tanah dan air. Yang kedua, unsur teknologi. Keterkaitan dalam proyek, siswa menerapkan teknologi sederhana untuk mengubah plastik bekas menjadi produk baru yang berguna. Yang ketiga, unsur lingkungan. Keterkaitan dalam proyek ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mengurangi sampah plastik. Yang keempat, unsur masyarakat. Keterkaitan dalam proyeknya melatih siswa berperan aktif dalam lingkungan sosial, menjadi agen perubahan dan memberi contoh baik kepada warga sekolah untuk peduli terhadap kebersihan. Selanjutnya, yang D, indikator kreativitas yang dinilai. Yang pertama, orisinalitas, keaslian ide. Nah, jadi produk yang dibuat menunjukkan ide baru atau pengembangan dari contoh yang sudah ada. Yang kedua, fleksibilitas, keluasan berpikir. Jadi, siswa mampu menggunakan bahan bekas dengan cara yang berbeda dan fungsional. Yang ketiga, elaborasi, pengembangan detail. Jadi, produk dibuat dengan rapi, memiliki detail tambah seperti hiasan, warna, atau bentuk yang menarik. Yang keempat, kegunaan, fungsi, dan nilai praktis. Jadi, hasil karya dapat digunakan untuk kebutuhan nyata, misalnya tempat alat tulis, pot tanaman, atau wadah serbaguna. Yang kelima yaitu kerjasama dan sikap sosial. Jadi, siswa aktif berkontribusi dalam kelompok, menghargai ide teman, dan peduli terhadap tujuan lingkungan.